antara kanan dan kiri Seimbang. harusnya seimbang gitu. Iya. Nah, dan tahap awal harusnya kan itu kan seimbang gitu. Timeline ada Gusti nih komen di OA. Itu udah tahu lah pasti. Ini Iya. Bukti nomor 1 tahun 2017 kalau nggak salah tentang PSDK itu sendiri. Jadi kalau PSDK itu nggak boleh berbatasan langsung. Benar. Gak boleh. Iya. Dari dulu sempat bingung kan, Iya. waktu PSDK apa bukan? Iya, Kebetulan aku apes karena jadi ketua senat mahasiswa sekolah vokasi. Apes karena Saya Mundi. iya. Kenapa tetap ikut administrasi pajak gitu coy? Itu bikin susah nyari kerja loh nih. Kenapa ganti ya? Karena di tahun 2017, seingat gue ya, itu keluar permen SMK, Iya. lupa gue nomor berapa. Tapi di situ ada Ini justru lebih memilih ngajar di Tembalang. Di Tembalang. Iya, daripada di peleburan. gue juga bingung emang kenapa sih eksekutif dan legislatif harus bermusuhan gitu. Gus, lu kenapa sih kok dekat banget sama Hanif gitu? Kenapa gitu? Itu pertanyaan yang what? Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Hanif atau nama lengkapnya Maulana Kifari, biasa dipanggil Hanif, dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan pertama, karena pertama kalinya D4 di Undip ya. Itu ada TRO, TRKI dan RPN. Nah, kali ini gue nggak sendirian nih, gue ditemenin sama temen gue. Siapa lu namanya? Ya, nama aku Gusti dari D3 Pajak Undip. Cita-citanya mau jadi PNS di kantor PLN Pajak Pratama, di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, cita-cita dulu aja. Ini tuh buat tanda pengenangnya udah punya tuh Direktorat Jenderal Pajak. Doain aja. Harapannya di situ ya. Harapan di situ. Oh ya, jadi oke, mungkin kita cerita dikit aja ya, kayak dulu di tahun kemarin kan kita sempat di Ormawa SC lah gitu ya. Oke, mungkin ya gue dulu alhamdulillah ya dapat kesempatan buat dipercaya teman-teman vokasi untuk jadi ketua BEM sekolah vokasi. Gue di eksekutif dan temen gue di legislatif. Legislatif. Nah, kebetulan aku apes karena jadi ketua senat mahasiswa sekolah vokasi. Apes karena Saya Mundi. iya, enggak. Apes dong karena yang namanya pemimpin itu di mana-mana pasti mencintai soal. Memang sih tujuannya untuk mengabdi, tapi memang ada rasa syukurnya juga dikasih kesempatan buat mengabdi si DSP. Banyak yang pembelajar di dalamnya. Oke nih, kayak jadi gini teman-teman. Mungkin masuk ke tujuan kita ngapain sih bikin kayak gini gitu. Oke, pertama emang karena kita gabut sih sebenarnya. Iya. Kita gabut ya. Kita bingung ya di dalam kondisi yang seperti ini kita emang harus tetap menjaga ya. Ya ini juga kita tetap apresiasi buat tim medis untuk selalu menyelamatkan Indonesia ini gitu, dan teman-teman juga semoga kita tetap menjaga social distancing ini gitu kayak ya. Cuman kita juga nggak mau nih perjuangan kita dulu di Ormawa gitu itu langsung lepas gitu aja, atau perjuangan teman-teman di Ormawa itu langsung lepas aja gitu ya. Jadi cuman jangan sampai gara-gara corona ini gitu ya, COVID-19 ini ya, pengawalan isu di kampus juga lepas gitu aja. Jadi kita kayak pengen sharing-sharing aja sih gitu. Tuh, kita juga ngawalnya di kosan, kalau ini kosan Hanif, di kosan aja. Di kosan aja. Jadi buat kita tetap kosan aja. Buat teman-teman yang nggak bisa pulang, ya di kosan aja. Kalau teman-teman yang bisa pulang ya di rumah aja. Gitu ya. Jangan lupa. Gitu aja sih. Nah terus tujuannya adalah kayak kemarin ya Gus ya, kita kan juga udah coba berusaha untuk pengawalan isu di vokasi ya. Dan yang perlu kita perlu jujur lah bahwa permasalahan di vokasi sangat kompleks ya. Dan ternyata gitu banyak yang kecolongan gitu ya. Di tahun kita banyak yang kecolongan gitu. Banyak banget. Dulu kayak Mas Ani pengawalan tentang masalah Ormawa di sekolah vokasi gitu, terus pengawalan tentang masalah kaderisasi gitu kan ya, kaderisasi juga, terus banyak lah yang mungkin kita kita di sini mau ngobrol nih apa aja sih yang kita sharing-sharing gitu tentang masalah di vokasi itu ada apa aja, dan upaya kita kemarin tuh udah gimana aja gitu, sehingga apa ini buat gambaran aja gitu ya buat ke Ormawa ke depannya, jangan sampai kesalahan yang kita pernah lakuin itu keulang lagi, ya nggak sih? Jadiin pelajaran. Yang baik diambil, yang dikelola lah. Ya, dikelola. Benar. Jangan dibuang tapi dikelola. Oke, mungkin kita bakal langsung masuk dulu atau mau tahu tentang Gusti dulu nih? Udah pada tahu. Pokoknya yang suka aktif di line, yang lihat di timeline ada Gusti nih komen di OA. Itu udah tahu lah pasti. Ini ya, di foto di Burjo. Oke, ini yang istimewa itu adalah sebenarnya Gusti itu nggak cuma ketua senat doang gitu, tapi buzzer. Buronan tempatnya. Gila loh, gue makan di foto. Lo pernah nggak makan di foto? Yang viral itu ya? Di Burjo. Itu by the way itu naikin followers ya? Followers
Alhamdulillah puji Tuhan naik. Puji Tuhan followersku dari 950 sekarang 1011. Cuman ya nggak semuanya orang-orang ini mata-mata juga semua sih. Kita di sini tuh bakalan bahas tentang masalah ekspektasi. Oke, mungkin kita bakal bahas dari segi akademik dan juga yang non akademik nih, yang mungkin kalau misalkan teman-teman Ormawa gitu, Ormawa tuh pasti nggak asing ya dengan hal ini. Harapan sih kan kemarin tuh pengen bergerak bersama ya untuk dari kita kira-kira pengawalan itu harus kayak gimana gitu. Iya. Di lapangan kan ya terjadi banyak konflik horizontal dan segala macam ya. Itu pasti ada dan itu ada resiko gitu ya. Maka dari itu ini pesan sih. Mungkin nanti di akhir kita bakal share aja ya. Nanti bakal ada pesan dari Om Rusdi yang harus diambil lah buat teman-teman. Lu jangan mandang gue jelek terus dong, please lah. Jadi emang iyalah. Kita emang karena brandingnya. Ya, itu memang. Ini kita bakal bahas dari sudut pandang akademik. Nah, jadi gini kan vokasi kan ya baru sebenarnya kan udah lama ya vokasi di Undip lah ya dari tahun 70-an gitu ya. Tapi dulu kan masih belum banyak bentuk fakultas Belum, ya. betul. Jadi dulu saya ingat gue juga pernah bermetamorfosa atau berganti nama beberapa kali. Dulu pernah ada namanya FNGT, Fakultas Non-Gelar Teknik. Terus ya banyak lah sampai ya PRT, terus akhirnya masuk ke fakultas induk masing-masing. Ada yang di FEB, ada yang di FIB, ada yang FISIP, teknik dan sebagainya. Baru sekarang nih MISA, pengen jadi introvert, jadi vokasi. Ya jadi iya kok adanya sekolah vokasi itu baru ada di tahun 2016 ya sih. 2016 tapi mahasiswa barunya 2017. Jadi angkatan kita nggak sih Gus? Angkatan kita. Jadi, kalau nggak salah itu tuh pas setelah maba 2016 masuk gitu ya, mahasiswa 2016 masuk itu tiba-tiba bukan tiba-tiba ya masih gitu. Iya. Ya pokoknya mah dibuka lah yang namanya tuh sekolah vokasi gitu kan. Itu kalau nggak salah di bulan Oktoberan kalau nggak salah. Jadi kan waktu itu kan mahasiswa baru kan udah masuk di sekitar ODM udah di bulan Agustus. Agustus. Nah itu baru lahir sekolah vokasi dan bentuk sekolah vokasi itu di tahun 2016 di setelah ada mahasiswa baru. Nah itu sempat jadi ini nggak sih kayak wah ya sebenarnya tuh vokasi sih nggak sih gitu kan? Nah iya. Nah, itu kan jadi kayak sempat jadi perbincangan yang cukup hangat gitu. Bahkan yang keren nih, yang lahirnya BEM duluan loh. Dan saya Harusnya senak duluan. Oke. Oh iya. Ya itu cerita-cerita di masa lalu ya. Cuman kayak kita mungkin bakal bahas fokusnya itu kita akan dulu. Karena kita bahas juga ya BEM dan saya itu lah ya. Iya. Oke. Jadi yang kita bahas itu adalah yang tadi ya vokasi itu kan lahir di tahun 2016 tapi yang benar-benar secara resmi masuk vokasi itu di tahun 2017. 2017. Nah itu cuma jadi konflik tuh 2016 itu sebenarnya mereka tuh fakultas induk atau fakultas vokasi karena dikatain juga kan sih. Nah, Fakultas Indo. Fakultas induk kayak misalnya dari bidang elektro, dedikasi itu masih FT gitu kan. Pun juga kemarin pun ijazahnya pun juga masih di fakultas induk. Iya betul. Bener, ijazahnya masih Fakultas Indo, bahkan ada, tapi lucunya nih, ada beberapa jurusan yang nomenklaturnya ternyata udah ganti. Ikut sama vokasi yang baru. Masa angkatan 2016 gua ijazahnya administrasi pajak. Oh, harusnya perpajakan sebenarnya. Nah, jadi daftar CPNS-nya rada susah katanya. Tapi tetap D3 gitu. Tetap D3. Oh iya, kalau nggak salah itu tuh kenapa ganti ya? Karena di tahun 2017, seingat gue ya, itu keluar permen Ya. lupa gue nomor berapa. Tapi di situ ada perubahan nomenklatur. Betul. Mungkin bukan Suzon ya. Mungkin ini baru dari analisis gue apa ini adalah dampak dari Permendikbud 51 nggak sih? Yang bahwa di dalamnya itu vokasi ini program studi itu nggak boleh sama dengan politeknik yang ada di sekitarnya gitu. Nah, itu sih wujudnya sih ya. Iya. Ya. Tapi kalau nggak salah di permennya kayak gitu. Oke, Mungkin makanya diganti. Iya, itu seperti itu. Cuman di mana ya? Di Univ lain kalau jurusan gua namanya tetap administrasi perpajakan. Itu di UB. Bahkan kalau di UB namanya ilmu administrasi fiskal. Kalau gua kenapa tetap ikut administrasi pajak gitu coy. Itu bikin susah nyari kerja loh nih. Gitu ya. Bikin susah nyari kerja. Nah itu juga sih yang kemarin jadi hangat juga itu. Iya. Vokasi itu. Oke nih kita masuk ke kurikulum. Gimana sih sebenarnya menurut lo ya? Apakah udah kurikulum vokasi nih? Kita udah berjalan
sesuai dengan yang diharapkan nggak sih? Kayak misalnya nih, kan seharusnya kalau misalnya lihat di peraturan di Kemendikbudristek maupun di buku kurikulumnya vokasi, bahkan gue coba kemarin baca di peraturan akademik atau Perek nomor 13 tahun 2018 nya UNDIK itu mengatur tentang kurikulum akademiknya vokasi. Itu kan untuk pendidikan vokasi yang dijalankan 60 sampai 70% itu adalah praktik. 30 sampai 40% itu adalah teori. Tapi gimana sih sebenarnya keberjalanannya gitu? Menurut lo gitu? Kamu udah optimal seperti itu nggak sih? Ini lucu nih sebenarnya. Jadi yang gue tahu sebenarnya vokasi itu dijalankan dengan sistem 321. 3 tahun di kelas untuk teori. Itu dual sistem. Ya, duanya itu katanya untuk magang 2 tahun, 1 tahun buat ngerjain TA. Tapi magang gue cuma 3 bulan. Terus 3 tahun itu ya emang bener-bener apa ya? Bukan 3 tahun, ternyata 3 semester di kelas, 2 semester di magang, 1 tahun itu di untuk buat TA. Betul, 1 semester untuk TA. Nah cuman selama 3 bahkan lebih dari 3 semester tuh gue banyak lebih teori. Bahkan yang katanya nih matkul gue namanya praktikum, tapi ternyata lebih banyak teorinya gitu. Nah, praktikumnya cuma dikasih buku gede, udah kamu kerjain gitu. Sisanya ya teori diajarin di kelas gitu. Oke. Berarti sebenarnya tuh kalau bisa dilihat bahwa sebenarnya tuh perjalanan pendidikan vokasi di kita ini masih belum lah ya. Belum ya, tapi oke, ini bukan untuk menjatuhkan birokrasi, bukan, tapi ini adalah salah satu kritik ya, karena ya kita pengen lah bahwa vokasi itu adalah vokasi kita tuh ya sesuai dengan nama itu, vokasi juara. Ya ini harapannya semoga selalu ada perbaikan lagi, maupun dari segi kualitas maupun dalam segi kuantitas pendidik dan sebagainya. Masih kayak gitu kan? Ya. Cuman yang gue ingat juga pada saat waktu pojok diskusi memang dari bapak-bapak dan ibu-ibu birokrasi itu juga sadar kalau dia sudah salah dan mau diperbaiki. Ya kita coba apresiasi lah pada birokrasi SV yang sebenarnya mau itu. Tapi tetap teman-teman kita juga harus tetap mengkawal ini karena ya kalau misalkan dari kita juga tidak sadar akan hal ini gitu ya sama aja kayak kita ya udah pasrah aja gitu. Sama aja bohong ya kan. Sama aja bohong. Jadi kita juga harus ada integrasi juga antara birokrasi dan juga kita gitu kan. Betul. Gitu. Nah terus ini nih balik lagi nih, kan tadi kan kita bahas dari kurikulum. Nah dari kurikulum ternyata masih belum optimal lah ya. Masih belum optimal, dan kita doakan supaya karena kita fakultas masih baru juga ya gitu ya. Betul. Perlu proses pendewasaan. Ya kita doakan supaya vokasi ini jauh lebih siap lagi. Betul. Terus kemudian ini nih Gus, yang apa ya? Gimana sih kalau misalnya dari tenaga pendidik, mungkin kalau dari tenaga pendidik dan juga mungkin saran dan prasarana nih gitu. Ya oke, kita mungkin sebelumnya apresiasi dulu ya. Vokasi sekarang lagi dibangun vokasi ya, dan direncanakan April 2020 kalau harusnya kan udah jadi, cuman karena kondisinya juga kan kayak gini ya. Kita sih doakan supaya tetap ya dari April atau mungkin Mei awal, tapi Mei awal. Semoga bisa sesuai lah ya. Kemarin sih gue juga sempat lihat ya, dan memang perkembangannya juga sudah lumayan. Mungkin sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 28 paling ya pertengahan April sih seharusnya sudah jadi, meskipun belum bisa dipakai, tapi setidaknya ya harusnya sih pertengahan April sudah jadi. Soalnya perlu diingat juga nih, angkatan 2017 dan D3 kan bentar lagi nih ya, mulai saya bersidang. Ya daripada numpang ke fakultas induk, bukan fakultas induk, fakultas terdahulunya mending foto di SV dong, gedung baru ya kan, keren. Harapan. Selain itu juga supaya akses pendidikan atau kita terfasilitasi lah. Iya betul. Kayak sering nggak sih dapat keluhan bahwa vokasi kok gini banget gitu. Ya. Itu kan alhamdulillah sekarang udah mulai dipenuhin lah. Iya benar sih. Walaupun sebenarnya yang kita bingungin sebenarnya kan itu kan sebenarnya nggak sepenuhnya nggak sih pembangunannya. Iya benar. Jadi kan ada kepotong gitu masih sebelah kanan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman coba lihat ini kayak gitu maketnya itu kan antara kanan dan kiri harusnya seimbang gitu. Nah dan tahap awal harusnya kan itu seimbang gitu. Nah nggak tahu tuh. Nah kita nggak tahu ya kenapa itu bisa terjadi gitu kan.
Padahal di rooftopnya dibuat lapangan futsal ya katanya. Enggak sih, itu pengen itu gua. harapan kita aja Iya. sebenarnya. Tapi kan ya ini harus tetap dikawal gitu. Kenapa bisa kayak gitu gitu. Dan terkait masalah karena ini kan berpengaruh juga gitu ya buat ke depannya. Karena itu baru cuma tahap satunya gitu kan. Belum yang belakang-belakangnya nggak sih? Belum yang Yang belakang. 9 lantai gitu kan. Benar. Nanti 9 lantai terus gedung untuk bengkel dan segala macam gitu Iya. kan. Untuk inilah praktik lah gitu ya. Itu kan juga kan masih belum gitu. Kita nggak tahu nih bakal sampai kapan ini. Tapi kita doakan lah bahwa yang tahap awal gitu walaupun belum kalau sesuai banget sih sesuai sih. Cuman kan tidak tidak apa ya? Nggak seperti yang kita bayangkan. Benar. Harusnya seimbang Harusnya kanan dan seimbang. kiri kan. Yang nggak tahu nih bakal ada tahap lanjutnya apa enggak gitu. Sekre dapat nggak ya sekre ya? Ya semoga orang pada dapat sekre gitu. Jadi supaya nanti kalau misalkan untuk ada proker dan segala macam kan kita ya teman-teman natapnya nggak di kafe terus gitu kan nggak Iya. di ini terus kan jadi bisa Saya di duit sekre, benar. duit. Iya, sekre. Karena kalau misalnya di sekre kan tinggal kita patungan beli makanan terus rapat di situ Iya, kan. benar banget. Lebih hebat gitu. Benar. Kalau senat tuh ya sidang nggak perlu ngampar lagi lah ya, nggak perlu ngampar depan dekanat atau nggak depan elektro, ya ampun tuh sedih banget deh semua. Ya. Dan kita juga ya SP juga ya kalau misalkan rapim kita nggak minjem sekre BEM Undip lagi gitu kan. Diusahakan lah ya, Diusahakan. sekarang jangan malu coy. Ya, tapi ya udahlah karena keterbatasan juga kan jadi udah kita manfaatkan yang ada. Oke itu sih kayak ya ini terkait masalah gedung semoga bisa segera terfasilitasi lah ya soal vokasi ini. Dan teman-teman Ormawa dan teman-teman Ormawa khususnya dan umumnya untuk kita semua, ayo kita tetap bantu mengkawal ini semua itu supaya cepat jadi lah gitu ya. Ya. Terus apa selain gedung ya fasilitas pendidikan tentunya kan kita juga kan butuh SDM nggak sih? Betul. Ya nggak sih kayak ya kita nih harapannya kuliah kan adalah kita mendapatkan ilmu nggak sih? Benar. Nah menurut lu gimana sih pandangan lu gitu ya terkait masalah tenaga pendidik sekolah vokasi gitu kan? Tenaga pendidik S2. Ya harapannya kan gitu ya harapannya kita kan ya kita kan adalah latar belakang vokasi tentunya kita juga kan pengennya gitu kan Gus ya diajar oleh yang latar belakang vokasi gitu. Betul. Nah menurut lu gimana nih Gus terkait realita di sekolah vokasinya nih gitu? Kalau Di Undip nih. ya kalau di jurusan gue sendiri sebenarnya masih banyak banget ya yang masih dosen-dosen dari FEB ataupun dosen dari fisik juga, dan beliau-beliau ini bapak atau ibu ini justru lebih memilih ngajar di Tembalang. Di Tembalang. Iya, daripada di peleburan. Jadi kadang entah itu jamnya diganti atau nggak kosong gitu, atau nggak misal nih ada satu matkul tuh yang dosennya dua, misal pertengahan semester sebelum UTS dosen A, setelah UTS dosen B. Nah itu si dosen A dari sebelum UTS sampai setelah UTS pun nggak pernah mau ngajar karena alasannya bentrok sama yang anak S1 di Tembalang. Jadi akhirnya dari awal semester sampai akhir semester nih dosen B terus yang ngajar, padahal harusnya dosen A sama dosen B. Seperti itu. Jadi karena si dosennya katanya bentrok sama anak S1-nya. Nah, yang gue perhatiin juga masih banyak juga sih dosen-dosen yang ngambil dari yang bukan non vokasi juga. Itu yang pertama yang masih nginduk sama fakultas nginduk juga, ataupun malah ngambil dari fisik juga. Kayak dosen kewarganegaraan itu wakil dekan kita tuh dosen fisik coy. Oh, Aslinya gitu ya, ya, fisik ya. dosen fisik. Lalu yang kedua ada Pak Pujo juga, dulu dosen pendidikan Pancasila itu juga dari fisik juga. Pak siapa lagi tuh yang dia juga lulusan IPDN itu juga dari fisik juga. Nah, sedangkan kalau misalnya mau lihat seharusnya ya dosen tuh memang harus terfokus di satu jurusan atau enggak di satu fakultas aja, ataupun baiknya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ternyata masih banyak juga nih, bukan banyak juga, malah gue belum nemu nih dosen yang benar-benar dari MTR, Magister terapan. Belum nemu nih Itu gue. juga belum sih. Belum. Nah, tapi waktu itu kan kita juga sempat di pojok diskusi ya. Iya. Ya, jadi memang ya hal ini juga diakui oleh birokrasi bahwa memang untuk yang berlatar belakang vokasi atau mungkin bahkan mungkin MTR ya belum ada gitu ya. Tapi kalau misalkan dulunya dia pernah D3 dan situ mungkin ada gitu ya. Iya. Ya ada lah gitu. Tapi untuk yang dosen magister terapan itu masih jarang banget gitu. Dan kalau nggak salah ya Gus ya, itu kemarin dari kita hasil pojok diskusi itu disebutkan bahwa di Indonesia itu baru ada 5% nggak sih Dosen latar vokasi, belakang iya. dosen vokasi Dosen vokasi. dengan latar belakang dosen vokasi. Bahkan
dekan kita pun juga bukan dari vokasi ya, Iya, bukan. tapi dari teknik juga kata barang. Tapi oke lah gitu. Dan kalau setahu gue sih ya, kayaknya baru cuman UGM doang sih. Yang dekannya vokasi. Dekannya vokasi. Dekannya Karena vokasi. dulu dia D3, saya lupa D3 apa ya. Terus kemudian lanjut ekstensi S1 dan lanjut ke luar negeri lah, Iya. ke luar negeri gitu. Dan emang pengetahuan beliau terhadap pendidikan vokasi dan arahnya juga emang ya cukup baik lah gitu ya, Pak Wikan ya. Bagi teman-teman vokasi mungkin dan khusus vokasi UGM pasti udah mungkin nggak kenal ya Pak Wikan itu. Dan ada dia bikin video itu, cek aja namanya Pak Wikan. Gitu. Nah terus FGI juga nih, for your Iya. info juga buat teman-teman. Kalau gue lihat di SSCN Data DKN itu tempat-tempat kayak lu ngeliat formasi calon-calon CPNS nih. Nah sekarang tuh Undip lagi nyari kayak dosen-dosen nih S1 terapan teknik listrik industri, tapi ngambilnya tetap bukan dari MTR lagi, S2 teknik Masih elektro, S2. masih S2. Oke lah, it's okay S2, tapi belum bener-bener yang dari apa ya, dari vokasi gitu. Iya, latar belakang vokasi. Bener. Ini juga S1 bahasa asing terapan, terus S1 TRO juga ada nih jurusan Oh, iya, jurusan gue ya. Jurusan lu. Kayaknya kurang dosen tuh jurusan lu tuh ya. Iya, saya masih ngambil dari Makanya sama D3 Humas juga dia lagi nyari dosen D3 Humas, D3 Akuntansi, sama D3 PWK. Nah ini ada nih kalau mau dilihat. Oh, kok masih ini ya? Masih ngebuka untuk D3 juga ya? Ya Biasanya? kurang tahu nih. Mungkin karena dia udah tahu mungkin ya bakal banyak yang lulus telat. Padahal katanya dengar-dengar udah pasti di auto lulusin tepat waktu ya anak D3 ya. Apa buat ini Gus? Karena ini kan vokasi nih ya, ternyata kan gak cuma di Tembalang dan Keburan doang nih Gus. Oh Ya, iya. Oke, jadi vokasi juga kan ada di kampus ini ya, PSDKO ya, program studi di luar kampus utama. Jadi itu ada yang di luar Semarang, itu yang pertama itu ada di Batang, Pekalongan, terus yang di Demak. Lembang. Kalau Demak itu sebenarnya bukan Iya. PSDKO. Jadi kalau misalkan kita lo coba lihat di Permendikbud gitu ya. Kalau misalkan sekarang Permendikbud, saya lupa Permendikbud nomor berapa. Tapi kalau sebelum Permendikbud ini keluar, itu tuh tadinya itu di Permendikbud nomor 51. Iya. Dan juga Permendikbud nomor 1 tahun 2017 kalau nggak salah tentang PSDKO itu sendiri. Jadi kalau PSDKO itu nggak boleh berbatasan langsung. Benar. Nggak boleh. Iya. Bener nggak? Jadi dulu sempat bingung kan, Iya. Demak tuh PSDK apa bukan? Iya, gue kasihin sama teman-teman Demak sebenarnya. Iya, benar banget. Iya, tapi ya kayak gini. Oke, Demak adalah kampus kerjasama. Tuh, AKN ya. Ya, enggak, kampus kerjasama. Jadi bukan sama AKN-nya, malah bukan masuk gue sama AKN-nya, tapi kayak yang dibuka adalah kelas kerjasama. Harusnya cuma kelas kerjasama Iya, doang. iya. Kalau nggak tahu ya gue, karena gue bukan anak hukum Iya. ya. Jadi gue cuma ngebaca dari permen itu, ya udah, ya emang harusnya tuh di Demak itu hanya dibuka untuk kelas kerjasama doang. Tapi nyatanya kan kelas reguler juga dibuka. Iya, dibuka juga. Iya nggak sih? Benar. Nah, itu kelas reguler juga dibuka. Dan gue bingung kenapa kok langsung buka 4 ya nggak sih di 4 daerah. Gue bingung loh. Nah, dan setahu gue ya gitu ya, gue belum baca lagi peraturan yang berhubungan dengan ini, karena kita juga PTNBH ya. Iya. Gue belum baca lagi. Jadi kalau misalnya memang ada yang salah, silakan dikoreksi teman-teman. Karena emang kita di sini tuh bukan untuk menunjukkan siapa yang paling benar ya, Benar. bukan. Tapi diskusinya adalah kita coba sharing aja sih pandangan kita kayak gimana gitu, dan juga pandangan teman-teman gimana sih. Kita coba untuk berusaha kritis lah gitu, karena emang ya kita manusia dan ini universitas loh gitu, bukan hanya satu dogma, tapi kita juga coba melihat bahwa apa yang terjadi di universitas kita gitu. Apa sih ya? Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap kawan-kawan, mahasiswa, dan juga keberlangsungan universitas itu sendiri ya nggak sih? Betul. Dan gue bingung bahwa untuk PSDKW ini harusnya kan dibukanya, harusnya kalau misalnya lihat di Permendikbud tentang pembukaan dan penutupan program studi, itu harusnya itu masuk ke Renstra bro. Iya. Nah gue nggak tahu nih masuk gak sih di Renstra atau di RIP-nya Undip gitu. Saya juga nggak tahu. Gue bingung. Mungkin, oh iya, jadi sorry ya tadi melebar gitu ke PSDKU, tapi gue juga sebenarnya pengen nanti mungkin bakal ada sesi ngebahas khusus PSDKU. Tapi ini kita bakalan sedikit aja nyerempet ke permasalahan PSDKU dulu gitu. Itu kan tadi peraturannya kan harus kayak gitu. Nah kita nggak tahu di RIP-nya dan segala macam ada nggak gitu. Bahkan dari kawan-kawan MWA gitu, kemarin juga sempat kaget. Iya nggak sih? Sempat kaget. PSDKU tuh harusnya bukan program studi yang vokasi yang dibuka, tapi sebagai untuk FPP gitu. Oh iya. Iya, untuk kayak laboratorium teaching. Nah, tapi
nggak tahu nih, ada kenyataannya pas dibuka itu langsung Oh, produksi di Bekasi. iya, berarti ibaratnya kayak FPK Jepara gitu ya nih Pak. Nah iya, kalau FPK Jepara kan itu non PSDKU ya, Iya, tapi emang kayak laboratorium teaching gitu. Harusnya seperti itu yang dibuka. Setahu gue ya Gus ya, Nah. setahu gue nggak tahu nih ya, lu nggak tahu karena bukan orang birokrasi ya. Tapi ini menjadi pertanyaan, jujur masih menjadi pertanyaan, dan gue berharap ini supaya Tetap dikawal ya. tetap dikawal sama Iya, aku pengennya ini tetap dikawal terus meskipun ya terlepas dari apapun kekurangan dari birokrasi, kita harus juga tetap mengapresiasi karena memang udah banyak perubahan juga yang dibawa. Jangan sampai gitu. Suzon gue, jangan lah, ntar aja. Ya jangan sampai lah ini nih malah memberatkan atau merugikan ke salah satu pihak gitu ya. Benar. Terkhususnya adalah mahasiswa gitu kan. Kan kasihan juga kita udah bayar mahal tapi ternyata kita masih belum siap gitu kan. Khawatirnya kan kayak gitu. Makanya kita berharap ini tuh Undip tuh segera mengevaluasi dan segera ada aksi lah. Dan setahu gue ya kemarin dapat info katanya bakal ada penggelontoran dana ya dari Undip gitu untuk PSDK ini. Ya semoga ini segera lah. Ya, karena kita semoga tahun PSDK ini bisa lebih baik lah gitu. Iya, amin. Karena permasalahan di vokasi udah cukup banyak. Jadi ya harapannya sih harus tetap dikawal juga. Harus tetap dikawal. Oke lanjut ya, kayak tadi nih di tenaga pendidik. Berarti kemungkinan tadi tuh ya yang untuk tenaga pendidik itu mungkin ya yang D3 itu untuk yang PSDK, karena kan yang kebanyakan dari PSDK ini kan masih D3 kan sih. Betul. Dan kemungkinan tadi akuntansi juga kan, Akuntansi. terus humas kan, Humas. di Batam atau di Pekalongan lupa. Gue rada-rada lupa, itu kan program studi tersebut Gus. Jadi akuntansi, di pajak, sama humas dan sama PWK. Berarti pas nih Iya, untuk pas. PSDK. Rembang juga kan ada dia manajemen perusahaan gitu kan. Nah kalau Demak kan hitungannya gue nggak tahu nih statusnya apa gitu. gue masih jujur ya, gue masih belum tahu status Undip Demak tuh sebagai apa. Gue masih belum tahu nih gitu. Ya oke. Anggaplah sekarang adalah Undip Demak. Mereka adalah bagian dari Undip. Iya, Undip lah. Gitu. tetap Jadi, Undip loh. akreditasinya juga masuk ke kita kan. Sama itu. Meskipun bingung tetap Undip Iya. ya, tetap Undip. Iya semuanya Undip. Iya. Karena kan Tetap PSDK Undip. juga pasti Undip gitu kan. Meskipun lambangnya Universitas Diponegoro, bawahnya ada Semarangnya nih. Iya. Semarang. Tetap Tetap Undip kok, tetap Undip. Ya mereka tetap Undip kok. Ya harapannya juga kan jangan sampai PSDP ini kan program studi di luar kampus ya. Iya. Ya walaupun di luar kampus utama ya tetap aja lah pengawalannya juga ya jangan terlalu banyak dibeda-bedakan lah gitu ya. Benar. Dan katanya sempat dengar bahwa ada rencana untuk pembukaan dosen ya. Ya mungkin itu sih dosen. Iya, ini. Mungkin. Gue baru ingat bahwa ada pembukaan dosen untuk PSDKU karena kasihan gak sih kayak dari bolak-balik terus Iya, kan, dosen. dari Semarang balik lagi ke sana, balik lagi ke hasil sini. juga di dosen nih kan. Iya. Ajar Bahkan katanya sampai sering libur di Senin Jumat, terus Sabtu Minggunya cuma di malah satu kuliah. hari kan. Nah, Iya. itu kan jadi memberatkan mahasiswanya. Iya, Dan kasihan banget. ya gue cukup apresiasi lah dengan adanya ini. Oke, lanjut nih ke pembukaan dan penutupan D3 dan D4 secara masif. Waduh. Ini sedih banget nih gue ngomongin. Itu cukup kan ya? Gak tahu nih. Ya, nanti bakal dipotong jadi 2 sesi kayaknya. Iya. Nah, ini penutupan D3 secara masif dan pembukaan D4 secara masif itu ya gue sebenarnya apresiasi lah ya. Pembukaan D4 secara masif itu gue apresiasi. Bukan pembukaan secara masifnya, tapi pembukaan diploma 4 itu gue apresiasi karena gini. Undip itu tuh menutup ekstensi Gus di tahun 2008 Gus. Benar. Ya kan? Ya. Ekstensi dari D3 ke S1 gitu. Jadi kan teman-teman D3 mungkin ya dia ada mahasiswa yang merasakan langsung gitu. Menurut lu gimana sih dengan pembukaan D4 ini? Mungkin dari sudut pandang negatif atau positifnya gimana sih itu? Pembukaan D4 ini? Perlu dibahas penutupan D3-nya dulu nggak nih? Boleh. Nah, kalau dari penutupan D3-nya, jujur nih masih apa ya? Mungkin menurut gue terlalu terburu-buru juga karena pertama Undip juga nggak memperhatikan bagaimana caranya nih mahasiswa lulusnya nih harus tepat waktu atau enggak, itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait akreditasinya ada yang lucu nih. Apa? Jadi katanya angkatan gua sesuai isu dari kemarin tuh katanya auto lulus tepat waktu 3 tahun. Tapi pada nyatanya banyak yang cuti, banyak yang sering gak masuk kuliah, banyak yang nilainya DE. Akhirnya pada saat si kaprodinya ditagih buat perbaikan atau nggak buat ngulang, kaprodinya malah bilang akreditasinya diperpanjang jadi 1 tahun lagi. Katanya
katanya sih habis Agustus tahun ini, tapi diperpanjang lagi. Dan adik-adik 2018 katanya sudah ditawarkan juga untuk pindah ke D4 karena akreditasinya Ditawarkan ya. ditawarkan.